Anda masih bersama kami. Pemirsa, melonjaknya angka kasus COVID-19 di ibu kota membuat pesanan peti mati meningkat tinggi. Ya, tidak hanya itu pemirsa, sejumlah sopir ambulans juga mengaku harus bekerja ekstra menjemput dan menguburkan jenazah dengan standar penanganan COVID-19. Satu persatu peti mati khusus pasien COVID-19 ini dimasukkan petugas ke dalam mobil truk box dari kantor Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah peti mati tersebut rencananya akan diantar ke beberapa rumah sakit di Jakarta sebagai persiapan pelayanan jenazah COVID-19. Selain permintaan akan peti mati yang cukup tinggi di tengah fase melonjaknya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota, sejumlah supir ambulan juga mengaku harus bekerja ekstra keras melakukan penjemputan hingga penguburan jenazah dengan standar penanganan COVID-19. Dalam sepekan terakhir, kasus penderita COVID-19 yang meninggal dunia terus bertambah setiap harinya. Ambil ini petinya. Sehari berapa, Bang? Katanya sekarang lagi banyak ya? 7. Hari ini 7 dah? Iya. Ini mau ngambil berapa? Saya ngambil peti 4 aja. 4? Karena ada yang beli juga. Oh, ada yang beli juga. Tapi memang rata-rata kalau ini buat pasien COVID ya? Iya. Mau ngambil apa, Bang? Peti, Pak. Peti berapa biji? 4 biji. Dari rumah sakit? RSUD Pasar Minggu. RSUD Pasar Minggu. Hari ini udah berapa, Bang? Hari ini 2. Baru 2? Baru 2. Tapi pakai peti yang lama. Ini pakai ngambil lagi 4 buat stok gitu ya? Pihak Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta terus mengupayakan ketersediaan peti mati khusus jenazah COVID-19 guna memenuhi protokol pemakaman COVID-19. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan aturan pembatasan mobilisasi warga adalah untuk membatasi interaksi dan kerumunan. Di hari ulang tahun ke-494 DKI Jakarta, Anies meminta warga untuk ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita lihat, pengetatan ini bukan sebagai pengetatan, tapi penyelamatan. Karena tujuannya bukan diketatkan, tujuannya diselamatkan. Ya. Virusnya akan menular lewat interaksi. Jadi interaksi itu harus dikurangi dulu supaya terkendali. Oke, jadi, untuk kalau kita Pak Anies, lihat, baik. Gimana? Salah satu upaya untuk menekan mobilisasi itu apakah cukup dengan penebalan PPKM saja atau harus PSBB menarik rem darurat tersebut? Sebenarnya intinya adalah sama-sama kita mengendalikan interaksi kita. Sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi harus bersama-sama dengan seluruh rakyat. Karena Bang Latif, penularannya itu terjadinya bukan di ruang-ruang publik yang bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tapi penularan itu sering justru jadi orang-orang yang kita kenal. Ya. Nah, kita kecenderungannya pakai masker ketika ketemu tidak orang dikenal, tapi lepas masker ketika kenal, padahal virusnya tidak membedakan. Oke. Baik. Dan Jakarta ini ada 3,2 juta kepala keluarga, ada ratusan ribu tempat kerja, semua aktivitas-aktivitas di sana berpotensi pada penularan. Oke. Jadi apapun namanya, apakah PSBB, apakah PPKM, intinya adalah ini ikhtiar penyelamatan. Ya, baik. Sementara itu, menjawab usulan lockdown di daerah istimewa Yogyakarta pasca meningkatnya kasus COVID-19, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau warga untuk tetap tinggal di rumah atau stay at home. Pemprov DIY memilih menerapkan PPKM mikro ketat dibandingkan lockdown total. Sri Sultan Hamengkubuwono X menginstruksikan wali kota dan bupati menjalankan kebijakan PPKM mikro dengan ketat. Di antaranya mengaktifkan gerakan Jogo Wargo, mengendalikan mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan klaster baru. Mengaktifkan shelter komunal berbasis gotong royong di tingkat desa atau kelurahan. Serta karantina wilayah dalam lingkup lokal setingkat RT dan padukuhan yang berstatus zona merah dengan pendampingan instansi terkait.
menjadi pilihan terbaik saat ini. Dan marilah kita jadikan rumah sebagai tempat meraup pahala dalam beribadah, tempat bekerja dalam mengabdi, tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak kita. Jika memang demikian, insya Allah kita dijauhkan dari malapetaka dalam kondisi wilujeng nil samikolo. Pemirsa, setelah sempat ditunda, pemerintah Kota Pekanbaru Selasa pagi kembali melanjutkan vaksinasi massal. Namun kegiatan vaksinasi justru menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Bertempat di kawasan perkantoran Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, vaksinasi massal kembali digelar. 5 unit bus vaksinasi Pemkot Pekanbaru diturunkan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi massal ini sempat tertunda, menyusul ditariknya vaksin karena tidak jelasnya data warga yang akan divaksin. Ditargetkan 2.370 warga Pekanbaru yang akan divaksin. Namun kegiatan vaksinasi massal tersebut selain menimbulkan kerumunan, juga mengabaikan protokol kesehatan karena tidak lagi menjaga jarak saat antri. Warga yang divaksin menyayangkan terjadinya kerumunan tersebut. Saya untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru ini sangat kacau sekali, khususnya bagi masyarakat lansia. Karena apa? Karena dengan tidaknya menjaga jarak ini, otomatis kita tidak mematuhi prokes. Di mana dalam prokes itu ada namanya menjaga jarak dan mencuci tangan. Sedangkan kita berkerumunan dan dibiarkan berpanas-panas. Selain di perkantoran Tenayan Raya, Pemkot Pekanbaru kembali menggelar vaksinasi massal ribuan warga di sejumlah puskesmas yang tersebar di Kota Pekanbaru. Mengingat stok vaksin sudah bertambah sejak 3 hari lalu. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Di tengah antusias warga mendapat vaksinasi COVID-19, vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini terancam kehabisan stok vaksin. Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengatakan antusias masyarakat Kabupaten Tangerang untuk divaksin COVID-19 sangat tinggi. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan kuota vaksin dari Kementerian Kesehatan. Kabupaten Tangerang menargetkan 80% warga, yaitu sekitar 3 juta jiwa bisa mendapatkan vaksin dengan jumlah yang divaksin mencapai 35.000 per hari. Kebutuhan kita, populasi masyarakat Kabupaten Tangerang ini sudah hampir 4 juta jiwa. Target saya adalah 80% dari populasi bisa tervaksinasi. Jadi kurang lebih sekitar 3 juta lebih. Nah, sekarang baru mencapai 120 ribuan. Jadi saya berharap kalau bisa nanti ditambah lagi karena kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang untuk 35.000 per hari sudah memungkinkan. Pemirsa, klaim Menteri BUMN Erick Thohir tentang penggunaan obat antiparasit ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 menuai polemik. Pasalnya, Badan POM mengatakan obat ivermectin merupakan obat cacing. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menggunakan obat ivermectin untuk terapi penyembuhan pasien COVID-19. Erick Thohir mengklaim ivermectin telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sehingga dalam waktu dekat, Indofarma akan memproduksi massal dengan target 4 juta tablet per bulan. Di pasaran, ivermectin akan dijual di kisaran harga 5 hingga 7 ribu rupiah per tabletnya. Ivermectin ini dianggap dalam terapi ini cukup baik. Karena ada beberapa jurnal kesehatan sudah mendeklarasikan daripada hasil. Dan tentu ini kita sedang melakukan uji stabilitas kemarin. Karena itu obat ivermectin yang diproduksi Indofarma ini pada saat ini kita sudah mulai produksi dan insya Allah dengan kapasitas 4 juta sebulan ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana penerapan daripada COVID ini kita bisa tekan secara menyeluruh. Polemik muncul karena ivermectin dikenal sebagai obat yang banyak digunakan sebagai obat cacing.
Dalam keterangan resminya, BPOM menegaskan izin edar untuk ivermectin adalah sebagai obat cacing. Masyarakat tidak bisa membeli obat ivermectin secara bebas karena mengandung bahan kimia berat. Guru Besar Farmasi ITB, Iketut Andiana mengatakan, penggunaan ivermectin untuk COVID-19 sudah banyak dilaporkan dalam jurnal, namun belum didukung penelitian klinis lebih lanjut. Hal yang memang salah satu menjanjikan dari studi in vitro memang terlihat mempunyai kemampuan atau potensi untuk menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Kira-kira demikian. Penggunaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 harus diperlukan studi klinis terkontrol pada pasien COVID-19 sehingga lebih aman dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami ingatkan kembali untuk jangan takut divaksin karena vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi mengenai puluhan anak SD di Kota Cimahi, Jawa Barat terpapar COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.